ada salah satu nasihat yang baik sekali yang pernah diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada kita. Dan ini bisa menjadi rujukannya umat Buddha, agar umat Buddha senantiasa terjaga kesehatannya. Apa yang pertama? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berjumpa kembali di dalam Smart Education. Di kesempatan yang baik saat ini, kita masih punya dukungan karma baik, sehingga kita punya kesempatan untuk kembali mengingat tentang ajaran luhur Sang Buddha. Meskipun sekarang kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19, tentu hal ini kita rasakan bersama. Bahkan sudah terhitung 1 tahun tidak terasa pandemi melanda tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Ini merupakan salah satu hal tanda dari kehidupan yang berisi tentang perubahan. Meskipun dunia berubah, meskipun situasi berubah, bahkan budaya kebiasaan pun juga ikut menjadi berubah. Ada salah satu hal yang sangat perlu sekali kita menjaganya, yaitu kesehatan kita. Karena dikatakan di dalam salah satu kutipan syair Dhammapada, kesehatan merupakan keberuntungan terbesar. Maka penting sekali kita bersyukur, berterima kasih atas kesehatan yang telah kita miliki. Dan kita juga senantiasa jangan sampai lupa menjaga kesehatan. Mungkin dampak dari pandemik ini luar biasa. Mungkin pendapatan berkurang, mungkin orang tua mulai sibuk membimbing anak-anaknya, bahkan ada yang mengalami kehilangan pekerjaan. Tetapi Bapak dan Ibu, meskipun apa yang kita miliki berubah, jangan sampai kita lupa untuk menjaga kesehatan kita. Karena sekali lagi, kesehatan merupakan keuntungan terbesar. Segalanya bisa kita cari, yang hilang bisa dimunculkan, yang berkurang bisa ditambahkan ketika kita punya, yaitu kesehatan. Bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga kita punya kesehatan, baik jasmani maupun batiniah. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga dua hal ini? Karena dua hal ini juga berpengaruh di dalam kehidupan kita. Unsur jasmani mempengaruhi batin kita. Batin kita juga mempengaruhi jasmani kita. Ada salah satu nasihat yang baik sekali yang pernah diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada kita. Dan ini bisa menjadi rujukannya umat Buddha, agar umat Buddha senantiasa terjaga kesehatannya. Apa yang pertama? Supaya kita tetap terjaga, baik sehat secara jasmani, baik sehat secara batiniah. Yang pertama adalah lakukanlah apa yang bermanfaat. Jadi di dalam kondisi pandemik begini, kalau Bapak dan Ibu tidak bergegas melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang ada hanyalah kekhawatiran,
yang ada adalah ketakutan. Tip yang pertama, lakukanlah apa yang bermanfaat. Ini yang pertama, lakukanlah apa yang bermanfaat. Banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan di saat ini. Kita bisa belajar, kita bisa meningkatkan, kita punya keterampilan. Karena ini adalah bagian yang disebut dengan melakukan apa yang bermanfaat. Para bapak dan ibu jangan berpikir menunggu perubahan. Perubahan akan bisa Anda hadapi jika Anda mau berubah. Makanya supaya kehidupan kita menjadi berubah, menjadi lebih baik, maka yang pertama, supaya kita juga senantiasa bersama dengan kesehatan, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ketika melakukan hal-hal yang bermanfaat, Bapak dan Ibu mesti tahu batas cukupnya. Meskipun itu bermanfaat sekalipun, Anda mesti tahu batasnya. Artinya apa, Bante? Artinya adalah Anda juga harus mempertimbangkan tentang waktu istirahat Anda. Meskipun Anda sekarang belajar, Anda sekalian melakukan produktivitas yang begitu manfaat besar, jangan lupa yaitu tahu batas cukupnya. Artinya apa? Punya waktu untuk istirahat. Jadi yang pertama kita diminta untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, ketika melakukan hal-hal yang bermanfaat, mesti tahu batasannya. Artinya tahu waktu istirahat. Karena salah satunya jasmani kita juga butuh istirahat. Pikiran kita juga butuh istirahat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, makanlah makanan yang bisa dicerna. Di dalam Dhamma dikatakan kesehatan disebut sebagai makanan yang sehat adalah makanan yang bisa dicerna baik oleh tubuh kita. Seperti apa? Kita harus mengenali diri kita. Seandainya kita tidak tahan makan pedas, tentu janganlah makan yang pedas. Jika kita tidak mampu makan atau minum yang dingin, Anda juga harus tahu. Karena pencernaan itu juga penting di dalam kehidupan kita. Karena salah satu yang menyebabkan kita sakit adalah apa yang kita makan. Jadi supaya kita tetap sehat, yang ketiga adalah makanlah makanan yang bisa dicerna. Jangan sampai nanti perutnya jadi mules, ya. Jangan sampai nanti daya tahannya jadi turun gara-gara salah makan. Makanya di saat-saat seperti ini kita diingatkan untuk makanlah makanan yang bisa dicerna, makanan yang bergizi. Tidak lain ini adalah menunjang baik kesehatan jasmani maupun pikiran. Ada hubungannya dengan apa yang kita makan. Maka di sini Bapak dan Ibu harus mengenali. Yang ketiga, mengenali makanan, makanlah yang bisa dicerna. Dan yang keempat, berperilakulah bermoral. Karena kesehatan itu bisa menurun akibat dari perilaku yang tidak bermoral. Dalam hal ini sebagai berumah tangga, rawatlah sila. Karena kalau sila dijalankan, maka sila ini juga akan membawa pada kesehatan. Makanya di dalam nasihat yang keempat adalah milikilah perilaku yang bermoral. Dan yang kelima, milikilah teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik ini juga memberi kontribusi di dalam kesehatan kita. Karena kalau kita salah bergaul, ini juga bisa menjadi kita jadi sakit. Apakah sakitnya sakit moral
Apakah sakitnya sakit kebiasaan yang buruk? Bisa terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara salah pertemanan. Maka Guru Agung Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 syair Sutta ke 126, di sana Sang Buddha menyampaikan tentang vitalitas. Menjaga kita punya vitalitas. Artinya menjaga kita punya kesehatan. Ada 5. Maka di masa pandemik seperti ini, meskipun situasinya berubah, meskipun keadaannya berubah, tetapi jagalah kesehatan kita. Dengan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, dengan kita tahu batas tentang apa yang kita lakukan, memakan makanan yang bisa dicerna dengan baik, punya perilaku bermoral, dan punya teman-teman yang baik, maka kesehatan akan senantiasa bersama dengan diri kita. Di dalam program Smart Education kali ini, inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang nasihat dari Guru Agung Sang Buddha tentang menjaga kesehatan. Semoga Anda senantiasa sehat, dan semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh. Semoga semuanya hidup berbahagia, damai, dan sejahtera, serta semoga COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa hidup kembali dengan normal. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.